pada saat ini tidak hanya dokumen, tidak hanya sampai ke dokumen, namun yang kesulitan sekolah-sekolah itu dan yang tidak valid ada data di BAN itu di sistemnya itu adalah ketika menginput data, ketika menginput dokumen-dokumen yang harus di-scan dan lain sebagainya. Jadi mungkin masukan ya Bu. Alangkah lebih baiknya pendampingan itu tidak hanya Gisido, tapi bagaimana cara teknik menginputkan dokumen itu terhadap aplikasi Sispenanya atau aplikasi yang ada di BAN-nya. Itu saja mungkin Ibu dari saya. Terima kasih. Tambahannya Bu Frida, silahkan. Ya, baik Bu Tati, rasanya memang masukannya sangat berarti untuk saya karena memang saya kemarin itu tahapan untuk dokumen saya hanya menyampaikan kepada tim TPNPS bahwa Bapak Ibu dari sekarang sudah boleh mulai men-scan lalu masukkan dalam Google Drive. Saya bilang supaya pada saat nanti kita diakreditasi file-file itu sudah tersusun secara sistematis sehingga mempermudah. Nah, memang saya belum sampai tahap untuk mengupload di Sispena. Jadi masukan dari Bu Tati mungkin pendampingan akan saya lanjutkan sampai dengan bagaimana mereka mengupload dokumen untuk di Sispena. Terima kasih Bu Tati atas masukan yang sangat berharga ini. Baik Bu Titi. Ya, baik Bu Frida. Tentunya memang itu hal yang utama ya Bu ya. Khususnya apalagi data dapodik nih. Kadang-kadang sekolah tuh lupa tidak melakukan update. Padahal guru-guru itu sudah melakukan pengembangan profesi yaitu dengan peningkatan kompetensinya. Misalnya sudah berpendidikan S2, ternyata di data dapodik masih D3. Nah ini jadi permasalahan juga akhirnya ya, ketahuan juga. Jadi mungkin diingatkan selalu juga kepada operator sekolah untuk selalu update data dapodik dengan sebenar-benarnya. Baik Bu Frida, di sini ada Bu Salma. Silakan Bu Salma yang ingin bertanya dan sudah raise hand. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Frida, ya. Saya masih ingat waktu saya pemakalah di angkatan 39, saya memaparkan judul yang sama dengan Ibu, tapi strategi kita yang berbeda. Jadi saya hanya memberi masukan Ibu ya, memberi masukan aja. Untuk pendampingan untuk dokumen itu sudah bagus, cuma karena akreditasi di tahun sekarang itu lebih dititik beratkan pada kinerja sekolah. Nah, pengalaman saya sebagai asesor itu kebanyakan pada saat kita proses observasi proses pembelajaran, terkadang tidak connect antara hasil observasi dengan hasil wawancara. Seperti itu. Jadi mulai sekarang mungkin Ibu Frida bisa lebih memfokuskan lagi ke cara mengajar guru. Karena di situ lebih banyak misalnya penerapan keterampilan abad 21, bagaimana siswa bertanya, kemudian berkomunikasi, menghasilkan karya-karya. Nah, itu yang lebih diutamakan. Kalau dokumen sih memang diperlukan juga, tetapi kinerja sekolah itu yang lebih utama. Nah, kalau misalnya mulai dari sekarang mereka menerapkan dalam proses pembelajaran, saya yakin dan percaya pada saat observasi pembelajaran, pada saat visitasi itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa mereka menerapkan keterampilan abad 21 yang 4 itu. Kemudian penggunaan medianya, penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar, baik lingkungan kelas, lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Itu yang terpenting. Jadi untuk proses pembelajaran itu tidak bisa direkayasa, kemudian tidak bisa dibagi-bagi, itu tergantung kebiasaan daripada guru itu sudah menerapkan tidak di dalam proses pembelajaran. Barangkali itu Ibu Frida untuk masukan saya. Jadi kalau selesai untuk Gisidonya, beralih lagi ke itu Bu, ke proses pembelajaran. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Frida untuk menanggapi masukan Bu Salma yang Baik, terima kasih Bu Titi. Bu Salma, memang terus terang saya sangat terinspirasi juga dari yang pernah Bu Salma sajikan. Saya masih ingat judul Bu Salma itu eksaksi kalau saya nggak salah, terkait akreditasi ya Bu Salma ya. Ya. Jadi masukan memang dari bagi saya yang tentang presentasi Ibu. Nah, apa yang Ibu sampaikan memang itu menjadi satu hal yang memang sangat membuat saya was-was Ibu. Saya memang khawatir sekali guru-guru saya tidak bisa menampilkan apa yang diharapkan seperti pembelajaran abad 21 yang di RPP mereka sudah mampu membuat. Tapi ketika observasi pembelajaran itu yang paling saya takutkan. Jadi memang Ibu, saran Ibu sangat baik, sangat bagus. Saya akan mencoba melanjutkan tahap pendampingan saya. Saat ini saya baru membuat Ibu seperti saya buat dalam tabel, misalnya siswa aktif, indikatornya apa. Nah, di situ indikator yang ada di instrumen akreditasi itulah yang saya pilah-pilah Bu. Jadi kolaboratif, indikator kolaboratif itu apa? Siswa berdiskusi kelompok dan seterusnya Bu. Jadi hal-hal inilah yang memang saya sampaikan. Nah, namun ini tadi Bu, karena terbatasnya waktu, jadi belum sampai memang ke tahap itu. Mudah-mudahan Ibu masih sempat, cuma di saat ini, bulan Juli ini ada sekolah saya yang langsung akan diakreditasi. Nah, mungkin untuk sekolah yang diakreditasi bulan Agustus atau September, insya Allah ini akan saya coba sampaikan. Jadi memang saya sudah wanti-wanti dari awal, saya katakan sebagus apapun RPP Bapak Ibu itu hanya dokumen, tapi kalau dalam observasi pembelajaran ketika asesor mengamati, maka kalau tidak sesuai ini akan sia-sia saya bilang. Dan lagi seperti yang Bu Salma bilang, memang pembelajaran yang benar seperti yang diharapkan itu tidak bisa direkayasa dalam waktu singkat Ibu ya. Jadi kalau tidak terbiasa Ibu ya. Baiklah Bu Salma, saya akan lanjutkan pendampingan saya seperti yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan 3 sekolah binaan saya ini bisa memahami dan menerapkan apa yang kita harapkan. Terima kasih Bu Salma. Ya, sama-sama Bu Frida. Ya, terima kasih Bu Salma yang sudah memberikan masukan yang sangat baik tentunya ya. Karena di sini salah satu penilaian adalah melalui observasi masuk ke dalam proses pembelajaran di hari kedua ya. Baik, kita lanjutkan Pak Supriyanto. Silakan Pak Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu waktu yang diberikan. Langsung saja kepada Bu Frida. Ibu, judul yang disampaikan pendampingan akreditasi sekolah melalui strategi MC Gisido. Kemudian dari berbagai paparan gagasan dan ide yang dilakukan Ibu dalam hal pendampingan akreditasi ini memang mindset akreditasi ini adalah baru untuk sekolah kita. Kemudian kalau tidak salah tadi Ibu menyampaikan untuk simulasi belum ya Bu Frida ya? Belum, evaluasi dan simulasi Pak. Evaluasi dan simulasi belum. Kemudian bagaimana Bu kesan tahapan yang dilakukan Ibu, evaluasi dan simulasi belum dilaksanakan? Kira-kira bagaimana tanggapan sekolah untuk kesiapan selanjutnya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari BAN nasional itu ada istilah complaint kemudian sama performance. Kalau kita pahami dari definisi itu memang sudah kita ketahui, ini sebagai masukan asesor mungkin bisa menyampaikan kepada BAN pusat. Kenapa sih nggak dirubah ke dalam bahasa Indonesia meskipun komplain itu berbasis dokumen dan nilainya itu kan mungkin kurang lebih adalah hanya 15%. Sedangkan performance ya memang itu kalau kita artikan penampilan, tetapi semuanya adalah berbasis kinerja. Tapi kalau tidak ada salahnya, setelah saya cari dalam kamus complaint dan performance itu apa ya bahasa untuk yang sekarang belum familiar bagi kita, itu baru definisi saja. Itu sebagai masukan dari komplain ya kan Bu ya. Taunya kedengaran komplain ya. Kalau komplain kan beda ya. Complain Bu ya. Compliant Pak. Complain ya. Maaf, bahasa saya memang bahasa Jawa jadi complain ya Bu ya. Complain itu yang berbasis dokumen ya Bu ya. Betul ya Bu ya.
Ya, berbasis dokumen. Compliant kalau komplain kan memang salah. Oh, saya komplain berarti kan berbeda. Compliant berbasis dokumen dan performance berbasis kinerja. Itu aja Bu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Frida. Baik Pak Suprianto, terkait dengan 2 kegiatan yang belum saya laksanakan, evaluasi dan simulasi. Kalau ditanya bagaimana sekolah merespon akan dilaksanakannya kegiatan ini Bapak ya. Jadi untuk kegiatan evaluasi ini memang sekolah sangat menginginkan Bu. Pak, maksudnya mereka di sini ingin tahu apakah berkas yang mereka lengkapi, apakah hal-hal yang sudah mereka siapkan itu sudah berada pada level mana. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu berharap dengan adanya evaluasi diri mereka tahu kekurangan-kekurangan kalau masih ada kekurangan yang perlu mereka siapkan. Itu satu Pak yang evaluasi. Jadi ambisi mereka pihak TPMS itu untuk melakukan evaluasi saya rasa sangat baik. Sebelumnya memang saya sudah menyarankan waktu di awal-awal sebelum saya masuk kegiatan di situ saya sudah minta juga karena asesor menyampaikan coba Ibu di bulan April ini sekolah melakukan evaluasi sendiri. Nah, saya berikan melakukan evaluasi sendiri. Oh Bu, bagus Bu, evaluasi kami Bu A. Terus saya katakan A itu A bagaimana? Apakah benar dapat A? Nah, itu seperti itu Pak. Jadi mereka memang menginginkan saya ikut mendampingi benar-benar mereka melakukan evaluasi itu lebih terarah gitu Pak. Jadi mereka memang sangat bersemangat untuk melakukan evaluasi. Nah, untuk simulasi ini terutama ini dari pihak kepala sekolah Pak. Simulasi itu kepala sekolah menyampaikan, Bu, kami pengen lah Bu seolah-olah biar guru-guru ini siap, orang pihak-pihak yang akan diwawancara itu siap seperti apa keadaannya ketika asesor itu benar-benar melakukan visitasi dan melakukan wawancara. Jadi simulasi ini memang seperti yang saya rencanakan akan mendatangkan asesor. Nah, cuma saya mengatakan bahwa asesor yang akan didatangkan itu mungkin hanya 1 orang, karena kan namanya mengundang pihak lain kan Pak harus ada dananya. Nah seperti ya, itu. Betul. Jadi mungkin kalau saya sebagai pengawas pembina tidak ada masalah, saya melakukan pendampingan sampai berapa tahap pun saya tidak ada kaitan dengan materi gitu Pak ya. Jadi makanya untuk asesor kami mencoba memakai 1 asesor saja, lalu saya mencoba mendampingi. Jadi sekolah yang paling semangat untuk disimulasi itu Pak, sekolah yang akan diakreditasi bulan Juli. Jadi mereka berharap kalau bisa ini bulan Juni ini mereka langsung evaluasi dan berharap nanti ketika masuk sekolah minggu ketiga itu masuk sekolah Juli mereka langsung minta untuk disimulasi gitu Pak. Mereka berharap seperti itu karena memang waktunya sangat ini Pak, sangat kepepet. Ini mau ujian semester ya Pak, ujian kenaikan kelas. Nah, kemudian libur. Kalau libur kan tidak mungkin kita lakukan kegiatan ini. Jadi itu Pak terkait dengan evaluasi dan simulasi. Nah terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi masukan untuk tim ban pusat mungkin bisa nanti disampaikan oleh para asesor yang ada di sini. Saya pun memang compliance itu sampai mencari kamus lagi Pak. Saya lihat pengertian compliance, pemenuhan, ini. Kenapa seperti Bapak bilang tadi, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja langsung biar mudah memahami gitu ya Pak ya. Nah, jadi itu nanti mungkin Bu Titik bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Suprianto. Yang jelas memang kita baru mendengar komplain ini, komplain mutlak dan komplain relatifnya Pak ya. Mungkin itu Pak Suprianto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Suprianto. Mungkin nanti kita sampaikan Bu Lili sama Pak Tony kenapa menggunakan, mungkin karena relevan dengan abad 21 yang berbasis global, Bapak dan Ibu, mungkin ini salah satu parameter kenapa menggunakan istilah bahasa Inggris ya, pemenuhan. Itu kan pemenuhan mutlak, pemenuhan relatif gitu ya, syarat mutlaknya. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Di chat tidak ada, yang raise hand tidak ada. Masih adakah Bapak dan Ibu? Masih ada waktu 2 menit lagi. Ada Bu Siti Julaiha. Oh, Bu Siti Julaiha, silakan Bu Siti. Oh ya, Bu Siti, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan awal tadi saya mungkin terlewat ya. Apa itu TPMPS itu?
TPMPS. Kemudian saya memberikan saran aja untuk yang simulasi. Simulasi itu bisa dilakukan 2 kali untuk mengetahui lebih detail kekurangan dan kelemahan sekolah tersebut. Bisa dilakukan 2 kali simulasinya. Kemudian kalau bisa memiliki setiap sekolah itu, sekolah binaan tadi yang siap akreditasi, itu harus punya instrumen IASP 2020 itu. Karena di dalamnya sudah ada indikator-indikator mana, komponen-komponen mana yang akan diobservasi, lalu berkas apa yang akan divisitasi, ditelaah dokumen itu udah lengkap sekali. Jadi tidak ada istilahnya saling melengkapi aja kalau mereka semua binaan itu sudah punya, atau sekolah binaan yang bakalan akreditasi tadi sudah punya yang namanya IASP 2020. Itu sangat lengkap sekali. Gitu. Terima kasih. Baik, Bu Frida, ada 2 hal. Yang pertama menanyakan tentang TPMPS ya. Ini yang kedua yaitu tentang masukan bahwa simulasi sebaiknya diadakan 2 kali dan juga memberikan instrumen kepada tim TPMPS. Silakan Bu Frida. Bu Siti, terima kasih. Yang pertama untuk TPMPS, TPMPS itu singkatan dari Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah. Kalau dulu itu istilahnya TPS ya Bu Titi ya, Bu Lili ya, Tim Pengembang Sekolah. Sepertinya saya melihat ketika ada mulai SPMI itu berlaku, lalu tim di sekolah itu disebut dengan TPMPS. Jadi memang kalau TPMPS sebelum yang akreditasi ini di sekolah saya, TPMPS-nya itu meliputi 8 standar ini, masing-masing anggota TPMPS untuk 8 standar. Itu mungkin Bu Siti ya, yang pertama, tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Kemudian yang kedua, terkait simulasi tadi, memang Bu Siti kalau memang kepala sekolahnya tidak keberatan, saya juga pengennya 2 kali, karena kegiatan visitasi itu kan dilakukan 2 hari ya Bu ya. Jadi tidak mungkin 1 hari itu bisa wawancara, bisa observasi, bisa telaah dokumen. Nah, cuma itu tadi Bu Siti saya sampaikan bahwa kalau mengundang asesor, nah dananya harus ada itu mungkin Bu ya. Atau barangkali kalau kepala sekolahnya mungkin keberatan 2 hari, ya mungkin yang hari kedua saya sendiri saja sebagai pengawas untuk ya, pengawasnya jadi asesor. Ya Bu, cuma nah itu tadi karena saya bukan asesor beneran Bu, barangkali ya agak rasanya kalau ada asesor benar-benar ya lebih percaya diri gitu Bu ya, tapi saya akan mencoba Bu, kalau seandainya tidak dipenuhi oleh sekolah bisa 2 hari ya saya sendiri akan mencoba mendampingi melakukan visitasi itu. Nah kemudian terkait IASP 2020 ini Bu, memang sekolah sudah memegang semua Bu, masing-masing sekolah sudah memegang yang terutama yang akan diakreditasi ini, dan mereka sudah memang memegang masing-masing subkomponen. Nah, cuma mungkin setiap butir tadi itu Bu, kalau tidak dengan bedah instrumen tadi Bu, mereka memang kalau tidak kita dampingi mereka masih seperti mengambang Bu, apa isi dari juknis, apa maksud indikator, nah seperti itu Bu. Jadi memang yang saran Ibu tadi memang sangat baik, padahal sebenarnya kalau mereka semua sudah memahami isi dari IASP itu, sekolah tinggal mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan indikator-indikator di situ Ibu ya. Bahkan Ibu, kepala sekolah saya yang 4 sekolah lagi yang tidak diakreditasi itu sudah sampai beberapa kali minta, Bu, tolong kami juga disampaikan, disosialisasikan, supaya dari jauh-jauh hari kami sudah memahami instrumen akreditasi itu sehingga kami sudah bisa mempersiapkan. Nah, cuma ini kembali lagi saya fokuskan dulu, saya bilang ke 3 sekolah binaan saya yang akan segera diakreditasi. Jadi memang harapan saya Ibu, semua sekolah binaan saya itu punya instrumen akreditasi ya, IASP 2020 dan mereka memahami, karena memang kalau saya melihat perubahan dari instrumen akreditasi ini memang sangat baik Ibu. Jadi kalau dulu-dulu kita hanya ada instrumen pendukung itu tapi tidak terarah seperti sekarang. Jadi kalau saya lihat di instrumen itu kolaboratif, kritis, apa indikatornya, udah bisa langsung kalau sekolah mau memahami, TPMS mau memahami, TPMPS itu bisa lihat apa ciri-ciri RPP yang kolaboratif, apa ciri-ciri RPP, nah seperti itu. Jadi memang rasanya Ibu, saya puas dengan instrumen yang kali ini rasanya Ibu ya, kalau benar-benar TPMPS mau menelaah seperti kita membedah instrumen pada kegiatan APSI itu kemarin itu Ibu. Barangkali itu Ibu Siti yang bisa saya jelaskan
masukan Bu Siti insya Allah akan saya lakukan. Terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Frida. TPMPS ini adalah salah satu bagian dari program SPMI. Karena tadi Bu Frida berharap bahwa karena ini tentang 8 standar, ini ada korelasi dan relevansinya dengan kegiatan akreditasi. Itu tambahannya barangkali Bapak dan Ibu. Sedangkan di sekolah itu kan ada TPK ya, tim pengembang kurikulum gitu ya. Yang bagaimana mendampingi Bapak Ibu guru di sekolah dalam membuat dokumen 1, 2 dan seterusnya dan termasuk dokumen-dokumen lainnya. Baik Bapak dan Ibu. Oh, ini ada Bu Iros nih. Silakan Bu Iros. Ada yang mau ditanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari tadi menyimak ya Bu Frida. Agak mungkin di situ ada kesulitan bagaimana untuk Bu Frida ini ingin membina sekolahnya, mempersiapkan atau menilai mutu sekolah itu sendiri. Kita kan punya teman Bu, walaupun Ibu bukan asesor kan ada seperti saya kadang-kadang saling membantu berkolaborasi dengan teman-teman. Tidak usah berpikir materi ya, karena kan kita harus rela berbagi, ikhlas memberi itu. Jadi itu tanamkan ke teman-teman, yuk bantu dong sekolah saya seperti apa, saling membantu. Nah, kemudian kenapa juga Ibu tidak mengarahkan, kan APSI kan sudah mewadahi nih ada BIMTEK Bedai ASP, di situ jelas banget sudah sehingga sampai arahkan saja ke sana. Saya pikir itu kan bisa dikeluarkan dari BOS, dana BOS gitu. Jadi masukkan saja 2 orang. Kalau 1 orang kadang-kadang kepala sekolah agak-agak gimana gitu ya, saling mengingatkan kalau ada dua orang minimal dengan ketua dengan ketua TPMPS ya, karena kan ketuanya bukan kepala sekolah. Nah jadi sehingga sekolah tidak perlu harus mau akreditasi baru disiapkan. Jadi dari sekarang gitu, dari secepatnya. Jadi gerak cepat, arahkan saja Bu Frida. APSI kan solusinya ada Bedai ASP itu sangat rigid gitu ya, sehingga paham apa saja sih karena memang tidak hanya dokumentasi saja, walaupun nanti pada saat kita divisitasi itu kan ada wawancara, ada dokumen, ada observasi seperti itu. Akhirnya kan kalau dulu kan mungkin kalau mau akri itu kadang-kadang pada begadang mempersiapkan dokumen-dokumen yang memang sepertinya tidak ada. Jadi sulap ya. Jadi seperti angkutan perahu, membuat perahu semalam kan tidak seperti itu. Nah, sekarang siapkan dari sekarang, arahkan saja seperti itu dan kita siap berkolaborasi. Apalagi kalau virtual begini Bu, Ibu bisa minta tolong teman-teman seluruh Indonesia, silahkan yang sudah asesor bantu, ya kita saling bantu begitu ya, berkolaborasi saja Bu. Asal kita bisa komunikasi dengan baik mungkin. Itu ya saran saya. Intinya bagus Bu, Ibu sudah ingin supaya sekolah itu siap kapanpun mau diakred. Nah, jadi jangan acuannya karena hanya mau akreditasi, tapi ingin melihat mutu sekolah secara bertahap ya. Nah, jadi nanti mana yang belum ada, mana yang harus ditingkatkan seperti itu. Mungkin tambahannya dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Yos yang sudah memberikan tambahan. Pentingnya berkolaborasi dengan sesama pengawas. Silakan Bu Frida. Baik, Bu Ros, terima kasih. Masukan Ibu sangat membuka pemikiran saya. Cuma di awal kemarin Ibu memang waktu bedah instrumen angkatan 1, saya sudah share player itu ke grup kepala sekolah saya Bu ya. Tetapi tidak direspon. Nah, cuma mungkin karena Ibu katakan bisa menggunakan dana BOS itu Bu, barangkali saya bisa mungkin menyampaikan ke situ. Karena memang kepala sekolah tinggal menganggarkan seperti Ibu bilang tadi, menganggarkan dana BOS untuk pelatihan ini. Karena memang saya merasa Bu, ketika saya mengikuti di angkatan 2 itu, seandainya lah TPMPS itu ada di sini, mereka akan mudah sekali memahami setiap subkomponen itu. Jadi makanya saya sampai di dalam pertemuan Gisido itu saya sampaikan, Bapak Ibu saya meluangkan waktu saya tidak tidur siang, saya bilang bulan puasa saya ikut bedah instrumen itu selama 4 hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ke sekolah. Jadi seandainya Bapak Ibu hadir di situ, saya sampaikan Bu, saya bilang itu di situ bukan cuma pengawas, ada dari sekolah, ada guru, ada kepala sekolah. Saya juga sudah coba share, tapi belum ada tanggapan. Barangkali mungkin Bu, nanti ke depan saya sampaikan bahwa ada penekanan dalam
penggunaan dana untuk kegiatan Ibu. Mungkin ini akan sangat mungkin disupport oleh kepala sekolah, Bu, ya, karena memang bisa dianggarkan. Jadi Bu Ros, terima kasih sekali masukannya yang sangat berarti. Terima kasih Bu Ros. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Iros. Bu Sopingatun jadi bertanya tidak, Bu Sopingatun? Halo, Bu Sopingatun. Baik, kalau tidak ada, saya kira waktunya sudah habis. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Saya kembalikan kepada Bu Lili Rosnawati. Silakan Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Titik yang sudah memandu presentasi dari Bu Frida yang sudah menyampaikan ide gagasannya terkait dengan bagaimana Ibu sebagai pengawas melakukan pendampingan kepada sekolah yang akan diakreditasi, ya, luar biasa dengan ide gagasannya MC Gisido, ya, MC Gisido. Ini pengawas kita ini pandai ya membuat akronimnya yang luar biasa ini. Selama saya mengikuti forum ilmiah macam-macam akronim yang keren-keren gitu ya. Ya, bisa lanjut jadi best practice. Ya, nanti memang kalau nanti ternyata hasilnya Bu sekolah binaan Ibu itu dapat A yang lebih daripada yang sebelumnya, nilainya bagus, ya itu bisa dilaporkan sebagai best practice. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya ke pemakaran kita yang kedua. Yang berikutnya adalah Bu Sugiyarti SPD MPD, beliau pengawas STP dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Blora, yang dalam hal ini akan didampingi oleh Pak Samsir sebagai moderatornya. Silakan Pak Samsir. Oke, terima kasih Bu Lili, ya. Ini Bu Ros untuk kita di sini. Semoga itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan untuk mendampingi Bu Sugiyarti, ya. Oke Bapak Ibu, saatnya tampil Bu Sugiyarti, pengawas SMP dari Blora. Pengawas hebat, aduk tampil di APSI, memberikan solusi, tuntaskan masalah. Oke Bapak Ibu semua, Bu Sugiyarti dari Blora, Kabupaten Blora, pengawas SMP, dengan judul pendampingan program induksi guru pemula lancar dengan after. Bapak Ibu semua, tentu kita ingin mendengar apa sebenarnya yang terkandung di dalam judul ini dan apa istilah after itu sendiri. Sekarang kita panggil Bu Sugiyarti. Halo. Halo Bapak Samsir. Iya Bu, ya. Waktu 15 menit untuk paparan dan 30 menit untuk tanya jawab. Kita persilakan tampil Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa hadir di sini di forum APSI para pengawas hebat Indonesia. Terima kasih telah diberi kesempatan oleh Pak Agus, Bu Lili dan semua panitia APSI. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada Pak Samsir selaku moderator, pembawa acara, saya juga terima kasih. Mohon didampingi dengan baik karena mohon maaf saya ini pertama kali tampil di sini dan saya termasuk pengawas yang masih sangat junior, baru 1 tahun Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi kalau nanti masih banyak kekurangan dan kesalahan di sana sini, mohon dimaklumi dan mohon dibimbing. Jadi mohon bimbingannya. Oke, sebelumnya mohon izin. Saya Sugiyarti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Jadi kalau di Kabupaten Blora, Dinas Pendidikannya terpisah dari kebudayaan. Jadi khusus Dinas Pendidikan, begitu ya Bu Lili. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen materi yang hari ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tunggu hepo bisa lah ya, maaf pilat ya. Oke. Bapak Ibu pengawas Indonesia yang hebat, hari ini saya akan memaparkan pendampingan PIGP lancar dengan after. Jadi di sini saya fokus kepada PIGP, program induksi guru pemula. Jadi kan saat ini banyak
di kabupaten-kabupaten itu sedang rekrutmen tenaga pendidik baru ya, tenaga CPNS dari guru gitu, sehingga kemudian untuk tahun pertama Bapak Ibu guru CPNS ini harus menempuh program induksi guru pemula. Jadi program induksi guru pemula ini diperuntukkan untuk semua CPNS di lingkup sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun PNS mutasi, PNS lama yang dimutasi dari jabatan lain, atau kemudian semua guru non PNS di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian ini program PIGP dilaksanakan pada tahun pertama. Pada tahun pertama ia mulai Bapak Ibu guru CPNS tadi mendapatkan SK seperti itu. Kemudian untuk tujuan PIGP sendiri sebenarnya adalah untuk pengenalan lingkungan sekolah, baik di situ mengenalkan budaya sekolah, kebiasaan-kebiasaan sekolah, dan lain sebagainya mengenai sekolah itu. Dan yang kedua adalah pendampingan keprofesionalan, jadi supaya guru CPNS tadi dapat melaksanakan tugas sebagai seorang guru yang profesional, dari mulai merencanakan, melaksanakan pembelajaran, kemudian mengevaluasi dan menganalisis, termasuk kemudian tindak lanjut daripada program penilaiannya. Di dalam PIGP di situ ada kegiatan-kegiatan orientasi, ada pelatihan di tempat kerja, ada pengembangan, termasuk pengembangan diri dan pendampingan untuk publikasi ilmiah, dan juga praktik pemecahan masalah dalam proses pembelajaran bagi guru pemula di sekolah tersebut. Sedangkan prinsip penyelenggaraannya adalah profesionalisme, didampingi oleh guru pembimbing yang profesional, yang lebih senior, kemudian kesejawatan, sejajar seperti itu, kemudian akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, berkelanjutan, dan keterbukaan. Rencana kerja pengawas pada PIGP ini, rencana kerja penulis saya adalah meliputi sosialisasi, kemudian pelatihan atau melatih, kemudian memantau dan mengevaluasi, dan paling akhir adalah masukan dan saran. Dari PIGP yang ini tadi, kemudian saya mendapatkan permasalahan adalah pada saat mengevaluasi. Jadi dari sekolah binaan saya itu mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi atau penilaian daripada program PIGP ini, karena program PIGP kan harus dilaporkan dalam 1 tahun itu di bulan ke-12, dan kemudian untuk penilaiannya ini Sekbin saya mengalami kesulitan. Maka untuk mengatasi kesulitan dalam penilaian, kemudian saya berusaha untuk menawarkan sebuah aplikasi untuk memecahkan kesulitan yang dialami oleh Sekbin saya. Jadi permasalahan yang akan diangkat pada hari ini pada makalah saya adalah bagaimana pendampingan program induksi pemula, guru pemula dengan after. Oke, lanjut. Kemudian kita ke penilaian PIGP, jadi Bapak Ibu pengawas, jadi intinya penilaian PIGP, saya yakin Bapak Ibu Mas sudah tahu bahwa intinya penilaian itu membidik di 4 kompetensi guru yang harus dikuasai oleh seorang guru CPNS, itu tadi guru pemula. Kemudian yang melakukan penilaian adalah ada guru pembimbing, ada kepala sekolah, dan juga ada pengawas sekolah. Dan pelaksanaan penilaiannya ada urutan pra-observasi, ada pada saat observasi, dan ada pada saat setelah observasi. Oke, nah disinilah nanti akan lebih fokus daripada penilaiannya. Nah, penilaian pengamatan nanti yang saya tawarkan adalah mulai dari menilai bagaimana RPP yang dibuat oleh guru pemula, kemudian menilai bagaimana silabusnya, dan bagaimana proses pembelajaran KBM yang dirasakan oleh guru pemula itu. Jadi nanti
APTER ini adalah singkatan dari aplikasi penilaian terpadu. Jadi merupakan satu aplikasi penilaian yang terpadu adalah merupakan gabungan daripada aplikasi yang digunakan oleh guru pembimbing, kemudian aplikasi yang digunakan oleh kepala sekolah, dan aplikasi yang digunakan oleh pengawas menjadi satu yang kemudian saling terhubung dan kemudian nanti akan menjadi satu bentuk laporan penilaian yang akan digunakan untuk laporan ke Dinas Pendidikan pada akhir program induksi guru pemula pada bulan ke-12 dan nanti pada saat pelaporan karena minimalnya nilai adalah B, maka guru pemula bisa melanjutkan ke program selanjutnya yaitu prajabatan untuk menuju ke PNS, dan jika belum mencapai nilai B maka akan kembali diberi kesempatan mengulang untuk tahun berikutnya, 1 tahun lagi mengulang menempuh program induksi guru pemula. Nah, bagaimana aplikasi APTER itu sendiri? Mari ini saya share dulu untuk aplikasi penilaiannya. Oke, Bapak Ibu, hadir di sini aplikasi penilaian tampak ya Ibu ya, Bapak Ibu. Ya, tampak. Alhamdulillah. Ini adalah aplikasi penilaian. Jadi saya buat dalam bentuk Excel untuk memudahkan menghubungkan antara penilaian oleh guru pembimbing, kepala sekolah maupun pengawas. Jadi yang pertama intinya ini semua ada data diri, pengisian data diri, tapi data diri di dokumen pengawas ini nanti akan terlink di guru pembimbing dan kepala sekolah. Jadi kalau guru pembimbing sudah memasukkan data diri dari guru pemula yang dibimbing, maka otomatis di kepala sekolah dan di pengawas sudah terisi. Kemudian pada aplikasi data diri intinya memuat seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini terhubung di guru pembimbing seperti itu. Jadi kalau guru pembimbingnya sudah mengisi, akan terhubung otomatis di kepala sekolah dan pengawas. Kemudian untuk penilaian RPP yang pertama, untuk penilaian RPP-nya saya menggunakan sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 seperti ini Bapak Ibu pengawas. Jadi menggunakan format seperti ini. Jadi untuk penilaian RPP dari Bapak Ibu guru digunakan format seperti ini yang nantinya setelah diisi itu nanti nilai yang sudah ada di sini skornya terjumlahkan ke bawah dan ini nanti akan masuk semua di form penilaian kinerja guru karena nanti untuk laporannya penilaiannya adalah dalam bentuk format penilaian kinerja guru yang memuat 4 kompetensi dan 14 kriteria itu. Jadi di sini untuk membantu saja Bapak Ibu guru pembimbing dan kepala sekolah. Jadi bertahap dari mulai RPP nanti ke silabus, kemudian ke tatap muka, baru masuk ke penilaian kinerja guru. Untuk RPP-nya ini nanti akan masuk semua di nilai kompetensi 1.3 yaitu kompetensi pedagogik, butir yang ketiga yaitu penguasaan pengembangan kurikulum. Demikian karena memang untuk RPP itu adalah pengembangan kurikulum. Untuk silabusnya Bapak Ibu pengawas sama di sini saya gunakan juga seperti ini satu format tersendiri untuk menelaah bagaimana silabus yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru cukup diisikan nilainya di sini apakah sudah memenuhi dan di sini menggunakan skala 1, 2, 3 sampai dengan 4 dan jika nilainya sudah terisi semua terakumulasi maka ini nanti juga akan otomatis langsung masuk di
komponen kompetensi pedagogik butir ketiga, karena memang pengembangan silabus maupun RPP adalah kemampuan guru, kompetensi guru dalam pedagogik untuk pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga adalah di sini instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran atau KPM ya. Saya gunakan format seperti ini. Di sini sengaja di sini dituliskan konversi ke format PKG-nya masuk di kompetensi yang mana. Jadi per butir ini kemudian ditelaah, dan ini kemarin memang saya bersama teman-teman di Kabupaten Blora sempat berdiskusi kalau ini misalkan pasnya masuk di kompetensi yang mana, dan ini sudah dituliskan di sini. Saya tuliskan dari masuk otomatis di kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional. Pedagogik adalah butir 1 sampai 7 dan profesional adalah butir 1 dan butir 2. Ini semuanya nanti langsung masuk otomatis ke lembar PKG, lembar format penilaian kinerja guru. Nah, sehingga kemudian jika setelah melaksanakan penilaian secara komplit baik RPP, silabus maupun pengamatan pembelajaran, maka nilai-nilai pada lembar ini akan otomatis terisi. Dan untuk nilai kepribadian dan sosial, ini tidak ada lembar pengamatan khusus, karena nanti akan diisikan secara manual pada aplikasi ini. Demikian untuk ini pengamatan yang pertama, dan untuk pada pendampingan induksi program induksi guru pemula direncanakan untuk pengawas adalah 2 kali pendampingan. Jadi ada di sini penilaian untuk RPP yang pertama dan ada penilaian untuk RPP yang kedua, dan yang terakhir nanti akan tergabung menjadi satu di laporan yang terakhir. Itu adalah akan merupakan gabungan dari nilai guru pembimbing pada tahap 1 dan kemudian ada nilai pada tahap 2 yang merupakan penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan itu kemarin saya rencanakan bersama kepala sekolah binaan saya adalah sebanyak 2 kali pengamatan, sehingga di sini nanti akan merupakan rata-rata dari pengamatan pertama dan pengamatan kedua, sehingga nanti juga sudah akan menjadi nilai akhir yang akan dilaporkan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Demikian Bapak Ibu aplikasi yang dari saya. Barangkali mungkin sambil menunggu saya tampilkan untuk yang kepala sekolah. Sebentar ya, yang untuk kepala sekolah mungkin seperti ini, hampir sama Bapak Ibu, cuman ini yang untuk kepala sekolah. Kelihatan Pak Samsir? Iya, kelihatan bagus. Terima kasih. Ini yang untuk pengisian instrumen kepala sekolah. Jadi sama, cuman di file yang berbeda, walaupun terhubung menjadi satu dalam satu aplikasi, dalam satu folder ya Bapak Ibu pengawas. Jadi mohon yang profesional di bidang aplikasi nanti saya jangan dibully dulu karena ini pemula sekali. Mohon nanti bimbingannya Pak Agon dan lain sebagainya yang sudah sangat profesional. Di sini sama di lembar pengamatan kepala sekolah ada penilaian 1 dan penilaian 2. Maksudnya adalah 2 kali penilaian pada tahap kedua, dan ini ada sama, ada RPP 1, silabus 1 dan KPM 1 sama. Intinya Bapak Ibu tidak ada yang berbeda, cuman di sini mungkin tanda tangannya guru pemula dengan kepala sekolah. Kalau pengawas tadi kan guru pemula dan pengawas. Demikian Bapak Ibu pengawas yang hebat, ini materi yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti ada banyak saran, ada banyak masukan, dan saya mohon maaf memang saya bisanya baru segini. Insya Allah dengan masukan dan saran panjenengan semua, saya harap bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian Pak Samsir, mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, boleh ditutup dulu sesudahnya Bu. Oke.
Oke Bapak Ibu semua, penguasa seluruh Indonesia yang hadir di room ini, hampir 87 orang. Sudah kita lihat paparan daripada Bu Sugiyarti dengan judul tadi ya, program induksi guru pemula, dan beliau juga tampil pada hari ini juga tampil pemula. Ya Bu. Iya, betul Pak Samsir. Ini dua pemula di sini. Oke Bapak Ibu semua, tentu kita semua dengan Apter tadi ya, aplikasi Penilaian terpadu. Teknis pelaksananya seperti apa, kemudian apa yang beliau telah lakukan di lapangan dengan Apter ini, mungkin kita ingin menggali lebih dalam. Kemudian ada hal-hal penting mungkin dari kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan yang belum terungkap pada paparan tadi. Mari kita saling tanya jawab pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tampilan Bu Sugiyarti ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga Apter ini bisa kita adopsi dalam kegiatan kepengawasan kita nanti. Oke Bapak Ibu semua, kita lihat ya pertanyaan ya, yang bertanya, Bu Siti Zulaiha. Ya Bu Siti Zulaiha, coba dibuka mic-nya Bu. Oke, terima kasih Pak Samsir. Iya, silakan. Dari mana Bu? Dari Samarinda, Pak. Oh, Satu grup di Bimtek ya, Bimtek iya. Asesor. Ya. Oh iya betul. Lupa tadi. Silakan. Oke, makasih. Bu Sugiyarti, luar biasa ini seorang pengawas buat aplikasi. Terima kasih Bu. Sebentar, ini kayaknya baterainya mau habis nih. Sebentar, saya just masukin nama. Nah, masukin sana. Oke, sebentar. Oke, sudah lagi asik ngelihat. Aduh, terputus. Iya, asik ngelihatnya, fokus. Akhirnya nggak ngelihat tuh baterainya habis. Oke, saya apresiasi sekali mengenai aplikasi Apter nih ya. Karena selama ini kita waktu ini PIGP gitu ya, itu memang mengalami hal kesulitan untuk memadukan 3 penilai di situ. Jadi dengan adanya aplikasi ini, saya berharap ini bisa dijadikan ini Pak, dijadikan sarana untuk kita menilai guru-guru pemula. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ini. Ya, bisa dikembangkan lagi ini nampaknya. Iya. Kemudian untuk yang aplikasi, di dalam aplikasi tadi untuk penilaian skalanya 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 di situ untuk menentukan kita memberikan nilai 1 sampai dengan 4 tentunya ada indikator. Indikator 4 itu apa gitu kan. Kalau di situ kan kalau tidak ada objeknya misalnya objektif gitu ya. Misalnya kalau skornya 4, dia harus memenuhi kriteria 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian kalau yang ketiga hanya terpenuhi 3 indikator saja. Nah, di situ kan kita tidak ada. Kalau tidak ada kan kesannya subjektif nantinya. Gitu ya. Jadi nanti kalau bisa ada indikator kapan kita memberikan skala 4 atau nilai 4 itu. Ya. Oke, 1, 2 aplikasinya tadi luar biasa. Yang kedua, tolong ada indikatornya. Yang ketiga, aplikasinya bisa di-share. Jadi bisa sambil kita bantu sempurnain gitu ya. Sedikit-sedikit adalah belajar Excel gitu ya. Oke, makasih banyak Bu Sugiyarti, mudah-mudahan bisa berbagi. Ya. Terima kasih Bu Zulaiha, sudah jelas Bu Sugiyarti ya. Jadi memang Terima kasih. Keingintahuan daripada teman-teman semua tentang Apter ini memang luar biasa. Nah, bisa-bisa jadi buka Bimtek ini Apter. Jadi boros ada di sini tuh. Oke Bapak Ibu, ya silakan Bu Sugiyarti. Jadi di sini belum nampak indikatornya, yang mau diperjelas lagi ya. Kemudian nanti di-share. Silakan Bu diperdalam lagi, diperluas lagi sehingga kita semua nanti bisa mengambil manfaat dari Apter yang berkembangkan ini. Oke, terima kasih Bapak Samsir, Bu Zulaikah ya tadi ya. Maaf ini saya share dulu izin untuk biar kita lihat kembali. Sebenarnya sudah ada Bu untuk kriteria keterangan keterangan indikator ini nanti akan bernilai 1, skornya 1 itu bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana, 4 bagaimana, ada di atas sendiri. Jadi ada di petunjuk pengisian.
kelihatan ya Pak Samsir, Bu Zulaikha Iya, kelihatan di sini? jelas. Nah, ini ada jadi di atas lembar instrumen observasi dan supervisi RPP PIGP ini kita gunakan seperti ini tadi yang saya paparkan. Mohon maaf mungkin tadi saya langsung shot ke bawah jadi tidak kelihatan untuk petunjuk pengisiannya. Ini untuk petunjuk pengisiannya seperti ini. Jadi akan diberi skor 1. Iya, kurang lengkap. Cukup lengkap ya. Ya Ibu, jadi seperti itu 3 lengkap dan 4 sangat lengkap. Jadi misal untuk 1 di sini agak kepotong ya. Identitas RPP meliputi ada sekolah, ada mapel, kelas semester, materi pokok, submateri bahasan dan alokasi waktu. Jika 5-5-nya ada, maka nanti akan kita beri nilai sangat lengkap seperti itu Ibu. Jadi misalkan kurang 1, 3. Iya 3 seperti itu Ibu. Iya. Terus kalau itu kan ada cukup lengkap dengan di atasnya lagi ada kurang lengkap Ibu. Kurang lengkap. Nah di situ indikatornya anggaplah misalnya di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Nah misalnya kurangnya 3, itu masuk di mana? Begini Ibu, jadi karena ini ada 5 pada identitas RPP itu ada 5 kategori yang diinginkan ya Bu ya, ada 5 indikator, jadi nama sekolah, nama mapel, kemudian kelas dan semester, materi pokok, submateri pokok 6 Ibu ya, alokasi waktu ada 6 ya, 6 sedangkan di sini adalah permintaannya, di sini untuk penscoringnya adalah 4. Jadi silakan nanti kebijakan daripada Bapak Ibu pengawas, tapi kalau di sini nanti kalau sangat lengkap itu adalah 6, kemudian lengkap itu nanti mungkin dibikin 5, cukup lengkapnya 4, kurang lengkapnya 3 ke bawah itu berarti kurang lengkap. Demikian Ibu mungkin, tapi kalau ada masukan saya siap menerima. Persentase ya? Iya Bu Zubaidah seperti itu. Gimana baiknya Bu Zubaidah? Bu Zulaikha. Ya Bu Zulaikha, iya maaf Ibu. Nanti tasmiahan lagi saya. Iya Ibu. Oke, nanti bisa dikolaborasi nanti kalau sudah ada di share aplikasinya mungkin kita juga bisa bantu sempurnain. Nanti kita share kembali. Jadi nanti bisa masuk di forum ilmiah ya, di grup forum ilmiah ya Ibu. Oh siap Ibu. Jadi enak nanti kita berbagi. Siap. Ya. Iya. Saling melengkapi Bu, karena kita saling. Iya siap. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, Terima kasih Bu Zulaikha. Ya, terima kasih Bu Zulaikha ya, terima kasih juga Bu Suryarti yang sudah menjawab. Dan mungkin ini karena waktunya sangat pendek ya, sementara aplikasinya sangat sangat butuh kita pendalaman dan memang ada bintangnya ini. Ya Bu Suryarti siap-siap dipanggil itu nanti. Oke Bapak Ibu semua yang kami hormati ya, untuk sementara itu dulu Bu Zulaikha, silakan nanti kita pelajari lebih dalam. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Sukirman Pekanbaru nih. Ini udah hafal betul saya ini. Wajahnya wajah Pekanbaru. Ya silakan Pak Sukirman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsir. Ya. Dan ini pada Ibu Sugiyarti ya. Ya, ini hanya saran saja nih Bu. Ya, kalau memang ini aplikasi yang ini sudah digunakan atau belum ini Bu ya? Sudah dicoba atau belum ya? Iya Bapak, ini prasaran sebenarnya, jadi baru ide gagasan, kemarin saya uji coba baru untuk, karena ini di Blora CPNS kan memang baru berjalan dari kemarin ya Pak, Januari, ya. Cuman kan kemudian terkendala lain sebagainya sehingga belum bisa maksimal. Ini sudah sampai di guru pembimbing Bapak. Iya, jadi gini maksud saya, kalau memang ini murni dari hasil karya Ibu sendiri ya. Nah, ini bisa nanti itu ditingkatkan dijadikan karya inovatif ini. Kemudian ya tentu disertai dengan langkah-langkah pembuatannya, kemudian ada petunjuk pengoperasiannya. Jadi itu namanya aplikasi kan itu nanti kan harus cocok gitu ya, bagaimana hasilnya begitu ketika instrumen itu diolah, kemudian ya lalu hasilnya seperti apa. Nah,
kalau itu memang bisa dikembangkan ya, dan sudah diuji cobakan dan hasilnya itu memang bagus, nah ini saran saya itu sebaiknya dijadikan karya inovatif itu lebih bagus, itu bisa menambah angka kredit. Nah, itu saja Bu, saran saya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukirman. Silakan Bu Sugarti. Ya, terima kasih sekali Pak Sukirman. Insya Allah nanti saya tindak lanjuti Bapak, karena memang baru sekali ini presentasi. Insya Allah nanti saya akan berusaha Pak membuat petunjuk penggunaannya, operasionalnya seperti itu ya Pak, dan langkah-langkahnya supaya bisa diakui menjadi karya inovatif. Terima kasih sekali Pak Sukirman atas usul sarannya. Insya Allah saya terima dan insya Allah akan saya laksanakan. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Pak Sukirman. Jawaban dari Pak Sugarti. Ya, insya Allah nanti Ibu sudah kolaborasi ya sama ini Ibu ya. Iya Bapak. Oke, berikutnya kita lihat yang saudara share tadi ada Ibu Emiati. Bu Emiati ya. Ya, Bu Emiati, halo. Dibuka mic-nya Bu, Bu Emiati. Halo Bu Emiati. Silakan dibuka mic-nya. Halo Bu Emiati. Oke Bapak Ibu, mungkin Bu sementara untuk menunggu Bu Emiati bersiap-siap untuk pertanyaannya. Silakan Bu Sugarti, mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu sampaikan lagi terhadap kita semua di forum ini yang mungkin tadi belum tersampaikan secara lengkap ya. Ada gambaran lain yang untuk mempermudah kita memahami apa yang Ibu lakukan atau apa yang Ibu share dari penggunaan aplikasi atau apa yang Ibu telah dapatkan dari penggunaan aplikasi ini kemudahan-kemudahannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Samsir. Jadi mohon Bapak Ibu pengawas semuanya. Jadi sebenarnya saya tadi agak ragu-ragu juga sih melihat Bapak Ibu yang sedemikian sudah senior sekian kali presentasi, sementara saya baru mau akan satu kali, rasanya Insya Allah agak takut juga. Tapi tadi yang belum kita bahas kan yang untuk guru pembimbing ya Bapak Ibu, mungkin nanti ada usul saran, jadi izin saya share sekalian yang untuk Bapak Ibu guru pembimbing, kan seperti itu sekalian Bapak Ibu nanti mencermati. Kalau ada usul saran dan lain sebagainya nanti sekalian kita perbaiki seperti itu. Maaf, bukan yang ini. Sebenarnya Bapak Ibu yang untuk guru pembimbing. Untuk KS, untuk pengawas. Oke, ini sudah ada yang resen. Oh iya, monggo. Silakan Bapak. Sudah, ini. Bu Emiati tadi sudah ada? Bu Tati, Pak. Saya cari resennya kok jadi lupa, lama nggak menggunakan laptop. Bu Tati. Bu Tati boleh Pak? Bu Tati Sumiati. Samsir? Ya. Oh iya Bu. Bu Tati ada dua nih. Bu Tati Sumiati mana? Ya, saya tidak menggunakan video Pak. Oh iya. Oh iya, pantas nggak kelihatan. Ya, silakan Bu, lanjut tanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu Sugiarti luar biasa. Pengawas baru 1 tahun sudah membuat aplikasi, saya apresiasi sangat luar biasa karena saya juga sudah lama tidak pernah membuat aplikasi. Namun terlepas dari itu, mohon izin Bu, ini hanya bertukar pikiran saja mungkin, karena selama ini banyak sekali atau bukan banyak sekali, sudah lama program PGIP ini jarang digunakan. Kenapa? Saya tidak melihat tadi tujuannya Bapak Ibu melaksanakan PIGP ya. Nah, seandainya tadi saya tahu tujuannya itu bisa lebih dipahami. Namun kenyataan dan fakta sekarang, Ibu, kalau tempat saya ini memang jarang, terus terang aja jarang. Karena sekarang juga sudah ada program Latsar. Jadi PNS atau CPNS itu sudah dimatangkan di Latsar. Sehingga kalau diulang kembali, sepertinya teman-teman yang CPNS itu merasa kelelahan lah ya, itunya kelelahan. Yang diharapkan mereka adalah
justru disupervisi langsung ketika ada ini langsung disupervisi. Bahkan kalau saya ada 12 ya CPNS-nya. Bu, saya pengen disupervisi Ibu, Bu tolong dampingi saya ketika mengajar, apalagi sekarang mengajar dari Bu. Nah, oleh karena itu bagaimana saya ingin mendapatkan informasi di tempat Ibu ketika pendampingan atau pelaksanaan program PGIP dilaksanakan, kemudian respon teman-teman yang CPNS seperti apa, lalu kemudian bagaimana kaitannya dengan latsar yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Terima kasih Ibu atas responnya nanti, mudah-mudahan kita bisa berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Kusmati ya. Ini menanyakan tentang masalah pelaksanaan yang Ibu lakukan di lapangan. Kemudian bagaimana respon, kemudian bagaimana dengan latsar ini, apakah tidak double dengan PGIP ini, Bu, atau tidak tempat tindih dengan program PGIP ini? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Samsir, Bu Tati ya tadi ya. Terima kasih Bu Tati atas pertanyaannya. Jadi kalau di Kabupaten Blora, Bu Tati, itu seorang CPNS wajib menempuh program PIGP, dan setelah lolos dari PIGP dengan nilai predikat baik akan diteruskan ke program Diklatsar seperti itu atau prajabatan ya Bu ya. Jadi kalau belum lolos program PIGP maka dia diwajibkan mengulang 1 tahun pada tahun berikutnya supaya mendapatkan nilai baik. Sedangkan jika pada tahun kedua pada saat dia mengulangi program PIGP tidak bisa mencapai nilai baik, maka guru tersebut, CPNS tersebut tidak berhak mendapatkan tunjangan fungsional sebagai guru. Itu yang diberlakukan di kabupaten kami, Bu, seperti itu. Jadi guru itu, CPNS itu bukan lagi menjadi, tidak lagi berhak mendapatkan tunjangan profesional fungsional sebagai guru, tapi mungkin nanti akan diberikan tugas lain yang sesuai, atau mungkin guru tapi tanpa tunjangan fungsional. Seperti itu Ibu, ini sesuai dengan yang di sini. Kelihatan ya Bu ya? Oh iya. Oh baik Bu, kalau gitu saya mendapat jawaban. Berarti sebelumnya ya, sebelum latsarnya. Namun mohon izin Pak Samsir saya memotong karena sudah terjawab. Namun begini Ibu, berapa lama dari waktu dari pengangkatan, kan ada tugas dari PNS. Lalu kemudian biasanya pemanggilan ke latsar itu cepat sekali, Bu. Justru yang saya ingin tanyakan jenjang waktu di mana Ibu melakukan PIGP itu antara PGIP dengan antara CPNS, penugasan pertama masuk ke sekolah, lalu kemudian PIGP-nya, kemudian latsarnya itu berapa lama jaraknya? Kalau sekali di Blora, mungkin saya juga di sini perlu menyampaikan kepada kepala dinas dan balai pendidikan atau BKD-nya. Terima kasih Bu atas informasinya. Saya boleh lagi Bu dilanjutkan waktunya, rentang waktu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tati. Jadi untuk rentang waktu maaf Pak Samsir, saya langsung ngomong. Silakan Pak, langsung, nggak apa-apa. Dimaafkan Pak Samsir ya Allah, saking semangatnya. Iya. Saya melupakan Pak Samsir. Silakan lanjut. Iya maaf. Iya Bu Tati. Jadi untuk program PIGP ini waktunya kan 1 tahun ya Bu Tati. Jadi pada bulan pertama penerimaan SK, kemudian penghadapan ke kepala sekolah, dilanjutkan dengan evaluasi diri daripada guru itu, kemudian nanti akan dipetakan apa kebutuhan mendasar guru itu yang harus didampingi, yang harus diberikan focusing pada PIGP ini, seperti itu. Kemudian dilanjutkan pendampingan pada bulan kedua sampai dengan bulan ke-9 itu oleh guru pembimbing. Setelah itu nanti bulan ke-10 dan ke-11 itu adalah penilaian oleh kepala sekolah dan pengawas. Bulan ke-12 pelaporan ke dinas pendidikan. Setelah itu baru kemudian lanjut ke program Diklatsar. Seperti itu kalau di kabupaten kami. Jadi itu adalah suatu program yang berturutan seperti itu dan tidak
tidak boleh dilompat. Jadi sudah PIGP baru kemudian Diklatsar. Tapi pernah suatu saat itu memang karena ada program Diklatsar yang harus selesai pada tahun itu, akhirnya PIGP-nya dimajukan, Ibu. Memang pernah ada seperti itu. Itu terjadi nilai yang harus dilaporkan itu diminta pada bulan ke-9, sehingga akhirnya itu membuat program kami yang sudah kami schedule bersama dimampatkan, Ibu. Jadi memang hal seperti itu bisa terjadi, dan itu harus diskedulkan di sekolah dan bersama dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi sebelum kita terjun untuk penilaian, kita harus pendampingan dulu, memang pendampingan baik ke kepala sekolah maupun ke guru pembimbing dan guru pemula pada saat akan melaksanakan PIGP. Jadi pada bulan ke-2 sampai ke-9 itu dilakukan oleh guru pembimbing dan kami pengawas dan kepala sekolah pada bulan 10 dan 11. Diharapkan 2 kali pembimbingan seperti itu, Ibu Tati. Jadi pembimbingan yang saya lakukan bersama kepala sekolah dan guru pembimbing seperti tadi saya laporkan ke panjenengan, saya share screen tadi ya. Jadi yang pertama adalah guru pembimbing mendampingi guru pemula dalam pembuatan RPP seperti ini. Jadi guru pembimbing nanti akan berkali-kali, Bu, minimal 6 kali mendampingi guru pemula, kemudian dalam pembuatan RPP, pembuatan silabus, dan langsung ke proses belajar mengajarnya seperti ini. Jadi nanti guru pembimbing juga melakukan penilaian yang sama seperti ini, tapi penilaian yang dilakukan oleh guru pembimbing adalah dengan tujuan untuk memperbaiki daripada kinerja guru pemula tadi, sehingga nanti pada saat yang terakhir pada pembimbingan akhir diharapkan guru pemula bisa menampilkan performa yang maksimal, yang gitu dari yang dimiliki, sehingga kemudian nanti pada saat dinilai oleh kepala sekolah dan pengawas, maka itu adalah performa yang sudah maksimal yang bisa diharapkan, sehingga nilai B bisa tercapai bahkan terlampaui seperti itu. Jadi ada di sini nanti kita refleksikan pada saat setelah selesai pengamatan kegiatan belajar mengajar, daripada saat kita datang ke sekolah itu kita minta seperti apa untuk guru pemula menyediakan RPP, silabus, dan kemudian kita masuk ke dalam kelas untuk langsung mensupervisi ya. Sebenarnya bukan supervisi sih, observasi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru pemula tadi. Jadi jika nanti di sini ada sesuatu yang kurang maksimal akan kita tuliskan dan di keterangan, dan nanti pada saat pasca observasi akan kita diskusikan supaya nanti pada saat tampilan yang berikutnya guru pemula tersebut sudah betul-betul bisa maksimal seperti itu. Jadi intinya kita dampingi lah Bu Tati seperti itu supaya bisa maksimal daripada kinerja guru pemula. Demikian Bu Tati dari saya. Ya, terima kasih, mantap, luar biasa sinergi Kabupaten Blora ya dengan sekolah. Selamat Ibu jadi pengawas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tati Sumiati ya dari pertanyaan beliau. Nah, waktu sudah hampir habis. Kita minta satu pertanyaan lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Sabang. Ada Pak Mukhlis, kita panggil Mas. Ada Bu Jamiatun, Kak Samsi. Bu Jamiatun. Di chat ya? Oh, tadi raise hand ya Bu Jamiatun? Iya. Ya Bu Jamiatun ada? Ada. Ya, silakan Bu. Ini pertanyaan terakhir ya, waktu sudah hampir habis. Terima kasih Pak Samsir. Ini orang muda itu memang kreatif sekali. Ya, saya salut kepada Ibu Sugiarti ini ya. Memang kalau kita lihat induksi itu kayak saya sendiri juga belum pernah membina, karena guru-guru yang pengangkatan kan memang selama ini nggak ada ya, baru-baru ini. Jadi ini bisa untuk bahan kita juga. Jadi saya sangat salut kepada Ibu, mungkin bisa nanti di-share Bu ya. Dan
sebetulnya untuk penilaian RPP itu tidak hanya untuk guru muda, untuk yang kita pendampingan untuk pembimbingan itu juga bisa sebetulnya untuk yang penilaian kinerja guru. Jadi kalau bisa mungkin bisa di-share Bu ya, disesuaikan dengan instrumen yang ada, dan itu sangat membantu sekali dengan aplikasi tersebut. Nanti tolong di-sharekan kembali, saya sangat berharap mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi, dan saya salut sekali, sangat bagus sekali, mudah-mudahan bisa inovasi-inovasi itulah yang kita harapkan pada itu. Terima kasih Bu, itu aja saran saya. Saya ingin dibagilah instrumennya itu. Ya, aplikasinya tersebut bisa dibagi kepada kita yang perlu untuk penilaian guru itu juga bagus sekali itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, jelas Bu Sugiyarti ya saran-saran dari kita semua tadi. Kemudian Bapak Ibu, waktu sudah hampir selesai, sudah hampir habis, dan kita minta closing statement-nya dari Bu Sugiyarti. Terima kasih Bapak Ibu pengawas Indonesia semuanya. Jadi closing-nya adalah bahwa dengan penilaian after ini, insya Allah pendampingan program induksi guru pemula, terutama pada penilaian, pada tahap evaluasi akan lebih memudahkan, akan lebih dibuat mudah karena adanya aplikasi yang terhubung yang menjadi satu terpadu antara penilaian oleh guru pembimbing, kepala sekolah, dan pengawas. Insya Allah nanti saya share, dan kemudian kalau ada revisi dan lain sebagainya akan saya terima, dan untuk mohon digabungkan supaya untuk perbaikan ke depannya. Akhirnya Bapak, saya kirim pantun satu, memang senang jalan-jalan ke luar negeri, tapi lebih senang jalan-jalan di negeri sendiri. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan APSI, sehingga saya bisa mendapatkan pengembangan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, ya, pengawas semua, ikan tenggiri, ikan libat, Bu Sugiyarti sangat hebat. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu semua, memang FI tempatnya yang tepat untuk kita mengembangkan serta menyampaikan kreativitas kita sebagai seorang pengawas hebat. Oleh karena itu, ya, kita memanggil kepada teman-teman semua sekali lagi untuk bisa bergabung di sini, dan lagi Bu Sugiyarti, saran-saran dari teman-teman tadi mau nanti di-share. Kemudian nanti kalau ada yang ingin menyampaikan langsung atau bertanya langsung, dipersilakan kepada Bu Sugiyarti, dan beliau insya Allah akan dengan terbuka ya Bu ya. Iya Pak. Ya, oke Bapak Ibu semua, saya sebagai moderator telah menemani Bapak Ibu semua sekitar 45 menit. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan kami serahkan kepada Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsir yang sudah memandu presentasi dari Bu Sugiyarti yang luar biasa ya. Bapak Ibu sudah berbagi ide gagasan terkait dengan bagaimana peran pengawas ya dalam melakukan melakukan pembimbingan dan penilaian sekaligus di dalam program induksi ya guru pemula. Ya, dengan membuat ya dan memanfaatkan aplikasi yang terpadu ya. Jadi memadukan antara penilaian yang sudah dilakukan oleh pengawas, penilaian oleh kepala sekolah, dan juga oleh guru pembimbingnya ya, sehingga menghasilkan satu penilaian yang utuh. Jadi luar biasa. Ya, terima kasih. Selamat sekali lagi kepada Bu Frida dan Bu Sugiyarti ya yang sudah berhasil hari ini presentasi tampil. Bu Sugiyarti walaupun tadi mengaku baru pertama kali, tapi sudah hebat luar biasa ya. Bapak Ibu dengan ide gagasannya tidak kalah dengan yang sudah berkali-kali. Jadi Bu Sugiyarti jangan khawatir, di sini teman-teman kita, justru ini adalah forum kita berbagi ya Bu Sugiyarti, sehingga tidak ada istilah apa ya pengawas junior senior di sini ya, tapi yang kita lihat adalah pengawas hebat karena pengawas mulia karena karya ya, pengawas hebat karena karyanya.
tidak dilihat dari senioritas siapa yang sudah lama jadi pengawasnya. Ya, baik. Jadi mungkin sebelum saya memberikan review sedikit, saya tampilkan video FI ya yang di awal. Biasanya di awal saya tampilkan, tapi ini di akhir supaya karena kalau di awal tadi peserta yang masuk hati sedikit ya. Saya coba. Ini. Jadi ini video singkat tentang kegiatan kita di forum ilmiah ya, tujuannya. Sudah bisa belum ya? Belum, Bu, belum. Ya, sudah proses, Bu. Ya, lagi proses. Ya, jadi tadi video singkat terkait dengan forum ilmiah kita ya. Jadi pengawas harus bisa menjadi bagian dari solusi. Jadi dengan aksi ya, dengan prinsip 4D ya, baca ya Bapak Ibu, baca situasi, baca kondisi apa yang dibutuhkan oleh sekolah kita, apa yang dibutuhkan oleh kepala sekolah dan guru-guru binaan kita, sehingga kita bisa mencari solusi, alternatif solusi ya, sehingga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan penampilan dari Bu Frida dan Bu Sugiyarti tadi ya, Bu Frida tentang pendampingan akreditasi melalui strategi MC ya, MC di SIDO. Jadi ada 4 langkah yang dilakukan oleh Bu Frida ya, ada sosialisasi, ada aksi, ada evaluasi dan ada simulasi. Dan kalau saya tidak salah tangkap ya nanti mungkin Bu Frida bisa mengkonfirmasi. Tadi sosialisasi aksi itu urutannya ya Bu, ada urutan kerjanya ya Bu Frida ya, jadi itu prosedural ya, jadi langkahnya itu urutannya gitu ya. Jadi sosialisasi, aksi, evaluasi benar ya Bu langkahnya ya, karena tadi kan slide-nya tadi katanya terbalik ya, langkahnya ya. Nah jadi mungkin saya sarankan Bu di sini mungkin bisa dibalik ya Bu langkahnya, setelah sosialisasi evaluasi diri. Jadi setelah sosialisasikan bedah IASP, tim TPMPS sudah paham apa maksud setiap butir instrumen, tuntutan kinerjanya seperti apa ya. Lalu kita mengevaluasi kondisi sekolah seperti apa, apakah capaian setiap butirnya seperti apa dengan menggunakan mungkin aplikasi, atau kalau Bu Frida kan sudah alumni BIMTEK Aksi ya, sudah punya buku kinerja. Di dalam buku kinerja berbasis web kita kan ada aplikasi instrumen EDX-nya yang sudah berbasis IASP ya. Nah, itu bisa digunakan untuk membantu sekolah binaan kita melakukan evaluasi diri. Nah, kalau tadi teman-teman, saran teman-teman peserta bagus-bagus ya, banyak menyarankan
karena kita sekarang akreditasinya itu adalah berbasis performance ya, jadi memang tidak bisa hanya membantu misalnya dokumennya saja. Tapi kalau saya melihat langkahnya Bu Frida, ini sebenarnya salah satu langkah shortcut ya gitu ya Bu ya. Langkah shortcut, langkah pintasnya, langkah cepatnya, karena yang mau dibantu ini adalah sekolah yang mau diakreditasi bulan Juli ini. Ya, bulan Juli ini tinggal 1 bulan. Sehingga Bu Frida menempuh shortcut yang mengambil jalan pintas. Shortcutnya dengan melakukan MC dan berbagi informasi dengan kolaboratif semua tim TPMPS dari sekolah binaannya Bu Frida. Nah, tapi nanti Bapak Ibu mungkin saran juga mungkin yang bisa kita lakukan, karena ini memang berbasis performance dan itu tidak bisa disiapkan dalam waktu singkat. Jadi mungkin pola pembinaan kita memang harus dari hulu ke hilir ya Bapak Ibu ya. Dari hulunya kalau kita ikuti langkah seperti yang dilakukan SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal, ini kan bisa kita kolaborasikan, kita sinkronkan SPMI yang dilakukan sekolah dengan SPME ya, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, terutama di akreditasi. Jadi kalau kita selama ini SPMI itu melakukan pemetaan EDS, itu menggunakan rapot mutu. Nah sekarang kita bisa memasukkan EDS-nya, pemetaan di EDS-nya itu menggunakan IASP. Ya. Kalau pengalaman saya mengawinkan, dua-duanya saya sarankan ke sekolah untuk dipakai. Jadi rapot mutu 8 standar itu dari yang LPMP tetap dipakai, nanti diintegrasikan, dimasukkan IASP-nya. Ya karena sementara ini sampai ini kan rapot mutu masih digunakan ya. Kecuali ke depan mungkin ada perubahan di rapot mutu, karena saya lihat ke depan rapot mutunya juga mungkin akan perubahan, terutama nanti dengan adanya SSM nasional, itu juga nanti akan dijadikan salah satu indikator di rapot mutu, hasil AKM-nya, hasil survei karakternya, hasil survei lingkungan belajarnya. Tapi itu kan nanti baru tahun depan kita bisa pakai data dari hasil asesmen nasional. Nah untuk sekarang, jadi EDS-nya kita bisa sinkronkan SPMI yang menggunakan rapot mutu dengan yang digunakan IASP 2020. Jadi dari hulunya kita sudah memandu, mendampingi sekolah-sekolah binaan kita melakukan pemetaan atau evaluasi diri menggunakan IASP. Jadi di mana komponen mana yang masih kurang, indikator mana yang ternyata kita masih lemah, yang mana yang sudah jadi kekuatan, mana yang masih merupakan kelemahan, itu kita susun menjadi program kerja sekolah. Ya, jadi mulai mendampinginya dari membuat RKS 4 tahun, RKS 1 tahun itu sudah berbasis IASP. Jadi kita menggiring mendampingi sekolah dari hulu. Sampai hilir kan akreditasi itu kan sebenarnya hanya hilir ya, hasil ujungnya ya. Jadi dari pendampingan yang kita lakukan. Jadi tapi kalau Bu Frida ini ya apa boleh buat, karena ada sekolah yang mau diakreditasi Juli ya jalan pintasnya, shortcutnya menggunakan MC dan berbagi informasi ini, MC ISIDO. Tapi untuk sekolah-sekolah lain, tadi teman-teman banyak yang menyarankan, ada Bu Ros, ya ada teman-teman, tadi Bu Julaik, Bu Siti Julaika, ya Bu, siapa lagi tadi yang pernah juga tampil di sini tentang akreditasi ya, presentasi tentang akreditasi, ya Bu Salma, ya. Jadi walaupun sekolah kita misalnya baru saja selesai diakreditasi misalnya 2019 menggunakan sistem lama, itu dari sekarang kita sudah dampingi mulai dari hulunya, membuat program kerjanya seperti apa yang berbasis IASP. Sehingga apa-apa saja yang menjadi tuntutan kinerja di IASP itu dari awal sudah diprogramkan dalam program kerjanya kepala sekolah. Misalnya di mutu lulusan ada tentang perhubungan. Ya, kalau kita cross check dengan rapot mutu itu indikator di 8 SMP. Kemarin saya sudah melihat itu belum ada tentang perhubungan. Nah, itu bisa dikawinkan, masukkan yang IASP perhubungan. Sehingga nanti muncul di program kerja sekolahnya, bagaimana membuat program pencegahan perhubungan. Terus nanti misalnya di mutu SDM, ada tentang program diseminasi hasil refleksi ya yang dilakukan oleh guru.
Kemudian hasil refleksi itu dikembangkan oleh guru untuk melakukan pengembangan keprofesiannya dalam bentuk publikasi ilmiah atau karya inovatif. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam program kerja kalau kepala sekolah kita sudah melakukan EGS-nya berdasarkan IASP. Sehingga setiap tahun itu begitu. Jadi 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, akreditasi itu sudah tidak akan jadi masalah. Karena dari dulu kita sudah giring untuk berbasis kinerja. Jadi benar tadi kata Bu Salma, basis dokumen, oke, mungkin dokumen bisa disiapkan, tapi ketika observasi, ketika wawancara, karena itu belum dilakukan dengan sebenarnya, nah itu nanti akan nampak oleh asesor. Ya, jadi itu mungkin saran saya untuk Bu Frida ya, yang langkah yang ketiganya evaluasi itu mungkin malah bisa jadi langkah sesudah sosialisasi yang dilakukan. Nah, kemudian presentasi dari Bu Sugiyarti tadi juga luar biasa, juga teman-teman tadi sudah memberikan saran-saran dan masukan yang luar biasa juga ya, tadi Pak Sukirman memberi masukan. Jadi aplikasi yang dibuat oleh Bu Sugiyarti bisa dilaporkan menjadi salah satu karya pengembangan profesi lain lagi, yaitu karya inovatif ya. Jadi ini masuk kategori yang pengembangan sains dan teknologi ya, teknologi pengawas. Jadi salah satunya adalah mengembangkan aplikasi komputer untuk kepengawasan atau untuk pendidikan ya, secara umum atau untuk sekolah. Jadi ada kategori, kalau kita baca di Permen 143 kan kategori karya inovatif itu ada yang sederhana dan kompleks ya. Kalau aplikasi komputer itu, kalau satu aplikasi itu berarti kategori sederhana. Jadi Bu Sugiyarti bisa dapat angka kredit tambahan 2 kalau membuat laporan. Ya, laporan pembuatan aplikasinya, ada lembar pengesahan forwasnya, kemudian disertai dengan CD yang isinya aplikasi, ya, atau bisa isi video pemanfaatan dari aplikasi itu juga, ya, pembuatan dan pemanfaatan aplikasinya. Jadi Bu Sugiyarti selain mendapatkan angka kredit dari hasil presentasi makalahnya 2,5, nanti kalau aplikasinya itu dibuatkan laporan karya inovatifnya dapat tambahan angka kredit 2. Jadi dari satu ide gagasan membuat aplikasi, Bu Sugiyarti bisa dapat tabungan angka kredit 4,5. Ya, 2,5 tambah 2. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang sudah tampil, kalau Bu Frida kan sudah ketiga kali ya, sudah hafal apa syarat dan ketentuannya agar makalah kita bisa diterima oleh tim penilai ya. Nah, untuk Bu Sugiyarti yang baru pertama kali atau teman-teman Bapak Ibu yang lain ya, nanti Bapak Ibu sesudah tampil ya di forum ilmiah ini dan akan mengirimkan makalahnya nanti ke tim penilai, jangan lupa syarat administrasi pendukungnya wajib ya, sifatnya wajib harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan di Permen 143, yaitu ada surat undangan dari panitia. Itu sudah kita berikan. Kemudian ada surat tugas dari atasan langsung berdasarkan surat undangan kita ya. Kemudian yang ketiga adalah makalahnya, naskah makalahnya, jadi tidak hanya PPT, tapi naskah makalahnya lengkap. Yang di dalam naskah makalah itu ada lembar pengesahan dari Korwas. Ya, jadi lembar pengesahan Korwas. Kemudian di bagian covernya itu di bawah judul tambahkan kalimat telah dipresentasikan di Forum Ilmiah Aksi Pusat pada tanggal berapa. Ya. Kemudian sertifikat yang keempat ya, administrasi yang pendukungnya yaitu sertifikat atau surat keterangan dari panitia bahwa Bapak Ibu sudah mempresentasikan makalahnya di Forum Ilmiah Aksi Pusat. Dan tambahan lagi foto ya, foto ketika Bapak Ibu presentasi di Forum Ilmiah. Jadi tadi panitia sudah mengambil screenshot foto-foto Bapak Ibu yang sudah tampil ya, kita sudah share di WA group para Bapak Ibu pemakalah ya Forum Ilmiah ini. Jadi itu Bapak Ibu ya, selamat sekali lagi. Bu Frida sudah menabung 7,5 dari presentasi di Forum Ilmiah. Bu Sugiyarti 2,5 tambah nanti kalau membuat laporan KI-nya tambah 2 lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain
Saya rasa ini kalau kita lihat pemakalah yang kemarin laporan yang ditampilkan oleh Pak Samsir 1 tahun Forum Ilmiah, itu kira-kira ada 180 makalah yang sudah ditampilkan di Forum Ilmiah. Jumlah pemakalahnya, kalau nggak salah Pak Samsir kemarin yang 120 ya, jumlah pemakalahnya. Tapi makalahnya 180. Jadi memang karena ada 1 orang pemakalah menampilkan lebih dari 1 kali. Jadi kemarin yang pegang rekor itu 5 kali penampilan, Bu Tati Sumiati, Bu Hetinia, kemudian ada Bu Marta dari Papua Barat. Ya, jadi Bapak Ibu, kami tunggu karya-karya Bapak Ibu ya. Tadi kita lihat di video pengawas mulia karena karya ya Bapak Ibu ya. Kami tunggu karya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kirimkan ke link panitia yang kami share di WA grupnya alumni BIMTEK Aksi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini memang forum ilmiah adalah difasilitasi oleh Aksi Pusat, diprakarsai oleh Bapak Ketua Umum kita untuk membantu kita para pengawas ya. Selain forum silaturahmi juga forum berbagi ide gagasan, tapi juga forum pengembangan profesi kita ya. Sehingga dari sini Bapak Ibu diharapkan dengan karya-karyanya dapat membantu kita untuk peningkatan karir ya, kenaikan pangkat kita ya Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu untuk hari ini cukup ya, karena waktu juga sudah ini, karena hari ini hanya ada 2 pemakalah. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu peserta semua. Terima kasih Bapak Ibu pemakalah, ibu-ibu ya, hari ini nggak ada bapaknya. Ibu-ibu pemakalah yang luar biasa. Terima kasih pada panitia ya, moderator Bu Fitri, Pak Samsir, di sini ada Peros yang selalu setia menemani di forum ilmiah, ada Bu Lisa juga. Ini juga setia selalu menemani di forum ilmiah ya, dan teman-teman hebat semua, teman-teman pengawas hebat semua yang setia ya untuk selalu hadir di forum ilmiah setiap hari Jumat ini ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ke depan forum ilmiah ini akan makin apa ya Bapak Ibu yang makin bisa memberikan manfaat ya. Kemarin Pak Ketua juga menyampaikan ada wacana kita akan mengembangkan lebih jauh forum ilmiah, nanti bukan hanya pengawas saja yang tampil, nanti bisa berkolaborasi ya dengan unsur-unsur lain, sehingga nanti ide-ide gagasan pengawas juga bisa mendapat saran-saran dari unsur-unsur lain, kemudian ide-ide gagasan dari pengawas juga bisa tersebar ke unsur-unsur lain, menunjukkan kinerja kita sebagai pengawas Bapak Ibu, sehingga kalau kami orang Melayu, Pak Samsir yang marwah ya, marwahnya pengawas itu akan tampak ya dari karya-karya kita. Jadi sekian Bapak Ibu ya, mohon maaf ya atas segala kekurangan panitia pada hari ini. Terima kasih atas atensinya ya. Dan untuk absennya Bapak Ibu sudah saya share. Hanya mungkin belum bisa dibuka karena admin belum diaktifkan admin sepertinya ya, saya cek dulu. Bapak Ibu terkait dengan materi dan aplikasi yang Bapak Ibu minta itu sudah saya kirim ke admin web kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download materi termasuk aplikasinya Bu Sugiyarti ya. Nah, ya sudah saya kirim ke admin untuk ditanamkan di web sehingga Bapak Ibu nanti bisa download di web. Ya. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu dicatat ya kodenya. Nanti sesudah forum ini ditutup, Bapak Ibu masih menyimpan kodenya karena sepertinya belum dibuka oleh admin. Ya, nanti sesudah forum ini selesai nanti dicoba diisikan lagi ya dengan linknya. Ya. Ya, baik ya Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu, tetap semangat ya Bapak Ibu. Memang ini lagi padat-padatnya semua kegiatan pengawas ya Bapak Ibu ya, ada yang fasilitator, guru penggerak, ada yang sekarang sudah BIMTEK penguatan asesor, ada yang sekarang saya pun karena sekolah binaan saya ada sekolah penggerak, saya masuk komite pembelajar di sekolah penggerak itu, sekarang lagi BIMTEK diklat pengawas dan kepala sekolah penggerak dengan gurunya 10 hari Bapak Ibu.
ya, dengan tugas-tugas yang seabrek-abrek. Ya memang nggak apa-apa Bapak Ibu, memang itulah bagian dari ini ya Bapak Ibu ya, tugas kita sebagai pengawas ya. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Masih ada yang nanya materi ya, materi ada ya, materi di webnya Bu Nel ya. Di webnya nanti masuk link sertifikat, di sana bisa download sertifikat sekaligus bisa download materi. Bu Nel Wati ya, di Bintang tadi ada pertanyaan. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa Jumat depan. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Lili. Bu Frida. Terima kasih, sama-sama. Ya. Izin live ya Bapak Ibu ya. Izin. Sudah dicatat kodenya ya Bapak Ibu ya. Sudah Bu, sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sehat selalu Bu Lili. Sehat selalu Bapak Supriyanto sama-sama. Semoga semua kita sehat ya Bapak Ibu. Amin. Oke, izin live.